معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab ringkasan Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-29, bab qada'i hawaijil muslimin, yaitu bab yang menjelaskan tentang memenuhi kebutuhan dari kaum muslimin. Tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT menakdirkan, menentukan dan menetapkan atau sudah menjadi sunnatullah bahwasanya dalam kehidupan ini kita itu tidak sama dalam segala hal, baik itu dalam dari sisi fisik, kemudian sifat, termasuk dalam hal rezeki ataupun kedudukan dan jabatan. Semua sudah diatur oleh Allah SWT. Tentunya Allah SWT memiliki hikmah. Manusia itu berbeda-beda. Kita bisa bayangkan kalau manusia itu sama semua fisiknya atau sifatnya, wataknya, atau status sosialnya sama, atau ekonominya juga sama. Tentunya itu berbeda dengan yang kita alami atau kita hadapi sekarang. Bahwasanya memang sunnatullah, Allah SWT membedakan. Kalau semuanya sama, mungkin semuanya jadi orang kaya, maka gak ada yang mungkin bekerja sebagai bawahan misalnya. Kalau semuanya pejabat, siapa yang jadi rakyat? Kira-kira begitu. Allah SWT sudah mengatur, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Maka Allah SWT mentakdirkan kita semua, di mana takdir Allah merupakan ujian buat kita. Ketika Allah SWT mentakdirkan kita menjadi orang yang miskin, orang yang kekurangan harta, itulah takdir kita dan kita hendaknya, dan itulah yang terbaik buat kita. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang yang kaya, itu yang terbaik buat kita. Tapi dalam hal ini tentunya perlu disikapi dengan baik. Ketika kita ditakdirkan menjadi orang yang miskin, maka hendaknya kita bersabar dengan tetap ikhtiar, bekerja, berusaha. Ketika kita ditakdirkan menjadi orang kaya, maka kita bersyukur, tidak boleh sombong dan sebagainya. Karena hakikat kekayaan itu adalah pemberian dari Allah SWT.
Maka itu ujian. Jadi kemiskinan ujian agar kita bersabar. Kekayaan juga ujian agar kita bisa bersyukur dan tidak sombong. Maka dalam hal itu, atau oleh karena itu, ya Allah SWT sudah mentakdirkan ada yang kaya, ada yang miskin. Itu hikmah, rahasia Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT mensyariatkan kepada kita untuk saling tolong menolong, saling melengkapi, saling berbagi. Kalau seandainya ya, semua orang kaya nggak ada yang berbagi. Kalau seandainya semua orang miskin, apa yang mau dibagi? Maka ada orang kaya, ada orang miskin. Maka Allah SWT mengatakan, wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa, maka saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan kita tidak ada yang sempurna. Maka ya dianjurkan kita untuk saling melengkapi, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Terutama maksudnya di sini adalah orang-orang Muslim. Sebagaimana dalam bab yang sebelumnya sudah jelaskan bahwasanya orang mukmin yang bersaudara. Maka kita hendaknya saling menguatkan, bukan cari kesalahan. Maka Allah SWT hikmahnya membedakan status sosial, ekonomi dan sebagainya. Maka kita disuruh untuk saling tolong menolong. Maka dalam hal ini bab yang ke-29 ini tertuju kepada orang-orang yang mereka memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT, kelebihan. Baik kelebihan harta, kelebihan kedudukan dan sebagainya, atau kelebihan ilmu. Maka hendaknya dia berbagi. Maka di sini disebutkan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan lakukanlah kebaikan agar Anda menjadi orang yang beruntung. Dalam ayat ini Allah SWT katakan lakukanlah perbuatan baik, di mana perbuatan baik itu sifatnya umum. Seluruh perbuatan baik, termasuk dalam hal ini lebih khusus adalah maksudnya bagaimana kita melakukan kebaikan, membantu memenuhi kebutuhan saudara kita, baik yang sifatnya materi, misalnya ada orang yang kekurangan harta, dibantu, atau diberikan bantuan dalam hal kedudukan. Ketika kita memiliki kedudukan, maka ada orang yang butuhkan, misalnya bantuan kita, butuh tenaga kita, atau butuh posisi kita untuk memudahkan urusannya, maka dibantu. Termasuk juga seorang yang memiliki kelebihan ilmu, dia berbagi, menyampaikan kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Maka ini semua kebaikan, di mana kita disuruh untuk melakukan kebaikan agar menjadi orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung dunia akhirat, lakukan kebaikan. Kebaikan apa saja, buat diri sendiri ataupun orang lain. Dan kita melakukan kebaikan yang dengan itu kita mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita melakukan kebaikan yang baik itu sifatnya bantuan finansial ataupun moral dan sebagainya. Kemudian disebutkan dalam bab ini hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi kana lillahi fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dan di sini diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Maksudnya seorang muslim itu menjadi saudara bagi muslim yang lain. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, maksudnya orang mukmin itu bersaudara. Maka inilah persaudaraan yang sebenarnya yang hakiki, yaitu persaudaraan didasari oleh
iman atau Islam atau keyakinan agama, bukan yang sifatnya dunia. Oh, dia teman satu kantor, oh dia teman satu kampung, oh dia teman satu RT dan sebagainya. Bukan itu. Tapi persaudaraan yang paling kuat adalah didasari oleh iman, didasari oleh agama. Kita satu agama, satu keyakinan, maka saudara, kita bersaudara. Maka seorang ketika dia bersaudara, la yadlimu, maka dia tidak boleh menzaliminya. Ini katanya. Maka kita tidak boleh menzalimi saudara kita, sesama muslim. Baik zalim dalam hal harta, kita mengambil harta milik dia, atau menzalimi dari sisi kita merendahkan dia, menjatuhkan nama baiknya. Ini berkaitan dengan kehormatannya. Maka tidak boleh kita menzalimi saudara kita sesama muslim. Wala yuslimuhu, kata Nabi, yaitu janganlah dia merendahkannya, atau yuslimuhu juga diartikan dia membiarkannya dianiaya oleh orang non muslim, atau dia justru menyerahkannya kepada orang non muslim. Artinya dia saudara kita, ketika kita melihat dia muslim, kita sendiri tidak boleh menganiaya dia, menzalimi dia. Dan juga kalau kita tidak boleh juga menyerahkan dia agar dianiaya orang. Itu maksudnya wala yuslimu. Tidak boleh kita tidak menzalimi dia, tapi kita biarkan saja dia dizalimi. Ini juga gak boleh. Ini maksudnya. Maka berarti kalau ada saudara kita lihat dia dizalimi, maka kita bantu. Dalam riwayat yang lain Nabi kata wala yakhunu, tidak boleh mengkhianatinya, menipu dan sebagainya. Karena apa? Karena sama muslim. Baiknya kita saling menolong, menjaga, saling menguatkan. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa saja yang dia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah SWT akan penuhi kebutuhan dia. Maka ini janji dari Rasul SAW. Siapa yang dia memenuhi kebutuhan saudaranya, atau siapa yang bantu saudaranya untuk menyelesaikan urusannya, maka Allah SWT akan bantu dia. Maka ini menunjukkan betapa seorang ketika dia berbuat sesuatu yang baik, maka diberikan balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Seorang yang dia pergi untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, atau untuk membantu meringankan urusannya, menyelesaikan perkaranya misalnya. Mungkin ada perkara, ada persoalan, ada problem dan sebagainya, maka dibantu. Baik dibantu dalam sisi harta, atau dibantu secara moral, pendapat dan sebagainya, atau kalau kita punya jabatan maka dibantu melalui jabatan kita dan sebagainya. Maka Allah SWT akan bantu kita. Ketika kita memudahkan urusan orang, maka Allah SWT mudahkan urusan kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anha biha min kurbatan min kurabi yaumal qiyamah wa yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan, melapangkan bagi seorang muslim kurbatan itu artinya keadaan sulit, susah. Ya, karena kita dalam keadaan sulit, susah, mungkin akan ada masanya kita tidak semua atau tidak selalu kita dalam keadaan mudah, dalam keadaan datar saja. Kadang jalan itu menanjak, kadang menurun. Artinya kadang kita mendapatkan persoalan yang susah, yang sulit, yang pelik dalam kehidupan. Maka di sini kalau kita melihat ada saudara kita dalam keadaan sulit, susah, baik susah dalam keadaan ekonomi misalnya, atau dalam keadaan yang lainnya, dia susah, ada persoalan, maka hendaknya kita meringankan, memudahkan, membantu. Kata Nabi SAW, siapa yang melapangkan, memudahkan, menyelesaikan persoalan seorang muslim, maka Allah SWT akan mudahkan, berikan dia kemudahan dari kesusahan di hari kiamat. Di hari kiamat itu hari yang susah. Apalagi di hari kiamat kita tidak bisa saling membantu kecuali amalan sendiri-sendiri.
Siapa yang hanya bisa bantu amal kita atau Allah sendiri? Maka siapa saja yang dia membantu urusan saudaranya di dunia ini, dibantunya, dimudahkan urusannya, dipecahkannya persoalannya, disampaikan pendapat dan sebagainya, maka Allah SWT akan bantu dia di akhirat nanti. Maka seorang ketika dia tahu saudaranya dalam keadaan susah, hendaknya dia bantu, harus dia bantu. Tidak boleh dia diam saja. Kata Nabi, laisa minna man lam yahtam bi umuri muslimin aw kama qala sallallahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, atau acuh tak acuh saja, cuek aja terhadap urusan kaum muslimin. Oh, saudaranya, tetangganya mau ada musibah atau apa, dia cuek aja. Yang penting saya aman. Dia nggak peduli. Nah, seorang muslim itu adalah orang yang peduli terhadap saudaranya, lingkungannya, tetangganya dan sebagainya. Maka kalau ada kita tahu ada saudara kita, tetangga kita dalam keadaan susah, bantu. Dalam keadaan susah, maka Allah SWT akan bantu kita di akhirat nanti. Tidak boleh kita diam saja, tidak boleh kita cuek acuh saja. Karena itu bukan menunjukkan sifat seorang muslim. Maka sifat seorang muslim itu dia senantiasa peduli dengan lingkungan. Tidak boleh cuek. Apalagi kita di lingkungan muslim semua, saudara yang tinggal di situ semua muslim. Maka kata Nabi SAW, siapa yang meringankan, memberikan kemudahan dalam urusan seorang muslim di dunia ini, maka Allah SWT mudahkan urusan dia nanti di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Ini mirip dengan bab sebelumnya yang kemarin. Itu siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah SWT akan tutup aibnya di akhirat nanti. Ya, semua kita pasti memiliki aib, kekurangan. Maka hendaknya seorang muslim dia menutup aib saudara. Tidak dia buka ya, atau dia tidak mencari kesalahan. Kenapa? Karena kita juga punya aib. Ya, ketika kita buka aib orang, apakah kita merasa kita yang paling sempurna, tidak punya kekurangan? Pasti tidak. Maka kita semua pasti memiliki aib, kekurangan dan sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk menutup aib saudara sama muslim. Dan itu konsekuensi dari sebuah ukhuwah atau persaudaraan. Kalau kita mengaku ini saudara, ya berarti saudara ditutupi aibnya, kekurangannya, kesalahannya. Tidak boleh kita buka atau malah mencari kesalahan. Coba kalau kita yang dibuka aib sama orang lain, pasti kita nggak senang. Begitu juga ya, saudara kita ketika dibuka aibnya, disebarkan, maka tentunya itu juga tidak dia sukai. Maka dalam hal ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, bagaimana kita hendaknya ya memenuhi kebutuhan ataupun membantu saudara kita semampu kita. Maka itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Ketika kita mampu dan kita tahu, maka wajib kita membantu, meringankan beban mereka, meringankan beban, menyelesaikan persoalan sesuai dengan kemampuan. Ya, misal kita nggak usah jauh-jauh, di hari ini misalnya saudara kita di Gaza, misalnya di Palestina sedang dijajah oleh Israel dan sebagainya, atau orang-orang non-muslim, maka kewajiban kita berbuat sesuai dengan kemampuan. Mungkin kita bantu dengan materi, mungkin kita bantu dengan moral dan sebagainya, atau minimal kita bantu dengan doa, mendoakan mereka agar diberikan oleh Allah SWT kesabaran, dimudahkan urusan dan sebagainya. Maka ini salah satu contoh. Tidak boleh seorang muslim dia hanya memikirkan diri sendiri. Hendaknya dia peduli kepada sesama. Ketika ada yang membutuhkan, sedangkan dia mampu, maka dia wajib membantu. Apa faedahnya? Dia akan dibantu oleh Allah SWT. Tentunya kita di akhirat ingin dibantu oleh Allah SWT. Gimana caranya kalau kita ingin dapat bantuan dari Allah? Agar kita membantu saudara kita sama muslim di dunia ini. Makanya disebutkan kama tadi nutudan, sebagaimana Anda berbuat begitu
Anda diberikan balasan. Kalau kita membantu saudara kita sama muslim di dunia ini, Allah pasti bantu kita. Itu janji Allah SWT. Itu janji Rasul, bahwasanya siapa yang bantu saudaranya pasti dibantu oleh Allah. Tapi kalau seorang itu cuek saja, nggak peduli, hanya mikirkan diri sendiri, tidak ada dia peduli dengan orang di sekitar saudaranya, tetangganya, mau orang itu ada musibah atau ada persoalan dan sebagainya, sedangkan dia mampu membantu, dia diam saja, maka tentunya Allah SWT juga akan mendiamkan dia nanti di akhirat. Maksudnya didiamkan, tidak dibantu, tidak dibiarkan. Maka kita semua tentunya ingin dibantu oleh Allah SWT di akhirat. Bagaimana caranya bantu saudara kita sama muslim? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah fi auni abdi madama abdu fi auni akhi. Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba jika selama dia membantu saudaranya. Jadi kalau kita ingin dibantu dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat, gimana? Bantu saudara sama muslim. Itu caranya agar kita dibantu oleh Allah SWT. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT adalah hal yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya agar kita bisa senantiasa membantu saudara, memenuhi kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan itu kita penuhi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Maka tentunya inilah sekali lagi yang menunjukkan betapa kita sama muslim itu bersaudara. Bukti kita bersaudara apa? Yaitu kita saling membantu, mengingatkan, dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita sama muslim dimanapun dia berada, kapanpun itu. Maka kalau dia muslim itu saudara kita, bagaimanapun latar belakangnya, bahasanya, negerinya dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, mungkin ini ya sedikit pembahasan kita pada sore hari ini yang berkaitan bagaimana kita ya senantiasa sesama muslim untuk saling membantu, memenuhi kebutuhan saudara kita dan peduli terhadap sesama. Nah, wallahu ta'ala mungkin yang sedikit ini yang bisa kita sampaikan, dan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bagaimana kita bisa senantiasa membantu saudara kita, tetangga sesuai dengan kemampuan kita. Nah, wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.